Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang manusia dan pandangan hidup. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang pengertian, klasifikasi, unsur-unsur, langkah-langkah, contoh persoalan, dan kesimpulan. Pengertian pandangan hidup. Pandangan hidup merupakan pendapat atau pertimbangan yang dijadikan pegangan, pedoman, arahan, dan petunjuk hidup di dunia yang bersifat kodrati dan melalui proses waktu yang lama dan terus-menerus. Klasifikasi pandangan hidup. Yang pertama, pandangan hidup yang berasal dari agama, yaitu pandangan hidup yang mutlak, karena pandangan hidup yang berasal dari sejak lahir dan biasanya turun-temurun dari orang tua. Apabila seseorang menyimpang dari ajaran pandangan hidup agama, maka akan diberikan sanksi yang berasal dari masing-masing agama yang dianut. Yang kedua, pandangan hidup yang berasal dari ideologi ini sesuai dengan negara atau tempat tinggal setiap orang. Contohnya, negara Indonesia memiliki ideologi Pancasila, maka masyarakat pun menganut ideologi Pancasila. Apabila ada warga negara yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila, maka akan dikucilkan dalam masyarakat. Begitupun dengan negara lain. Dan yang ketiga yaitu pandangan hidup yang berasal dari renungan, merupakan upaya memperbaiki pandangan hidup sebelum direnungkan. Unsur-unsur pandangan hidup, keyakinan atau kepercayaan menjadi dasar pandangan hidup berasal dari kata atau kekuasaan Tuhan. Keyakinan akan kebenaran inilah yang akan mengubah cara pandang hidup kita, karena kebenaran yang telah diakui masyarakat akan menjadi cara pandang hidup suatu masyarakat. Contohnya ideologi dan agama yang merupakan kebenaran yang diakui, dan apabila kita melenceng maka akan ada suatu keganjilan dalam pandangan hidup kita. Yang kedua adalah cita-cita, merupakan semacam garis linier yang makin lama makin tinggi. Cita-cita merupakan keinginan, harapan, dan tujuan manusia. Memiliki cita-cita yang tinggi serta harapan yang besar, cita-cita membuat pandangan hidup kita terhadap sesuatu menjadi berubah. Contohnya ketika seseorang berusaha mengejar cita-citanya. Yang ketiga adalah kebajikan, merupakan salah satu faktor penentu ke arah mana pandangan hidup kita akan diarahkan. Kebajikan adalah sesuatu perbuatan, tindakan, dan kesadaran atau tenggang rasa dari seseorang terhadap orang lain yang sama-sama hidup di dunia. Perbuatan yang sesuai dengan norma-norma agama dan etika. Manusia berbuat baik karena kodratnya manusia itu baik. Yang keempat adalah usaha, kerja keras untuk mewujudkan cita-cita. Sebagian hidup manusia adalah usaha atau perjuangan untuk hidup, dan ini sudah kodrat manusia. Tanpa usaha atau perjuangan, manusia tidak dapat hidup sempurna. Usaha sangat penting untuk meraih cita-cita yang akan mengubah pandangan hidup kita. Selanjutnya ada langkah-langkah berpandangan hidup. Yang pertama ada mengenal. Mengenal merupakan tahap pertama dari setiap manusia. Demikian juga terhadap pandangan hidup. Kita sebagai manusia harus mengenal terlebih dahulu apa yang akan menjadi pedoman bagi hidup kita. Langkah yang kedua yaitu mengerti. Mengerti di sini diartikan dengan memahami segala sesuatu yang bersangkutan dengan nilai-nilai yang dijadikan pandangan hidup. Seperti contohnya dalam bernegara, kita berpandangan pada Pancasila, berarti kita harus mengerti apa itu Pancasila. Selanjutnya, setelah mengerti pandangan hidup, ada langkah yang ketiga, yaitu menghayati, yang diartikan menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam pandangan hidup tersebut dengan memperluas dan memperdalam pengetahuan serta menganalisa hal-hal yang bersangkutan dengan pandangan hidup tersebut. Menghayati dapat kita lakukan dengan bertanya kepada orang yang dianggap lebih tahu, seperti kepada guru ataupun dosen. Lalu langkah yang keempat, yaitu meyakini, yang berarti menerima dengan ikhlas tanpa ragu akan pandangan hidup tersebut, seperti yakin dengan adanya Tuhan. Lalu langkah yang kelima, yaitu mengabdi. Mengabdi merupakan hal yang penting dalam menghayati dan meyakini sesuatu yang telah dibenarkan dan diterima. Mengabdi memiliki arti berbuat sesuatu untuk memperjuangkan pandangan hidupnya. Lalu langkah yang keenam, yaitu mengamankan,
yang berupa tindakan atau lainnya sebagai perlindungan bagi setiap ancaman dan gangguan yang dilakukan orang lain terhadap pandangan hidupnya. Seperti contohnya seseorang yang beragama dan berpegang teguh pada pandangan hidupnya, lalu pandangan hidup tersebut dicela, maka akan timbul tindakan mengamankan dari seseorang yang tercela tersebut. Contoh persoalan dari pandangan hidup. Bermimpi dan memiliki keyakinan kuat merupakan hak semua orang. Begitu pula dengan Wulan Dwi Sakinah, salah satu penerima beasiswa bidik misi yang saat ini telah lulus dengan gelar cum laude dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung. Mimpinya menjadi dokter hampir dikubur karena keterbatasan ekonomi. Namun, siapa yang menyangka saat ini Wulan telah menjalani praktek sebagai seorang dokter. Orang tua Wulan yang hanya penjual opak tak percaya anaknya berhasil menjadi mahasiswa Fakultas Kedokteran. Tetapi sekarang, orang tua Wulan begitu bangga dengan Wulan. Program beasiswa bidik misi dari Kemendikbud telah membantu Wulan mewujudkan cita-citanya, mengembalikan keyakinan yang dulu hampir padam menjadi nyata. Berikut ini adalah tampilan video dari Kemendikbud mengenai Wulan Dwi Sakinah. Keterbatasan ekonomi tidak lagi menghalangi lulusan SMA, SMK, MA yang cerdas untuk bisa kuliah. Bidik misi telah memberikan jalan keluar untuk itu. Bapak kerja apa? Bapak saya sopir becak yang di Pemulung, ibu saya guru cuci, Pak. Bantuan untuk lulusan SMA, SMK, MA dari keluarga miskin ini memberikan kesempatan kuliah tanpa biaya, bahkan mendapatkan uang saku. Wulan Dwi Sakinah, satu di antaranya. Mahasiswa penerima bidik misi ini sebelumnya tak pernah menyangka hari ini ia akan bisa menjalani kegiatan praktek sebagai seorang dokter. Ya, dulu sebenarnya udah cita-cita dari dulu pengen kuliah. Nah, pas saat SMA ya udah bilang ke orang tua pengen kuliah, tapi orang tuanya bilang ya mangga bade kuliah mah ya sok aja mau kuliah. Tapi ya untuk biayanya ya cari aja sendiri, ya cari beasiswa. Waktu itu saya membuka hasil pengumuman itu sedang menunggu untuk ujian masuk ke universitas yang lain lewat beasiswa juga. Dan waktu itu ada pengumuman sudah keluar hasilnya, saya baca hasilnya dan saya langsung nangis itu dari diterima di Unpad. Putri sulung pasangan Bandi Sobandi dan Una Munawaroh ini nyaris saja mengubur cita-citanya menjadi dokter hanya karena kemiskinan. Penghasilan kedua orang tuanya yang dulu hanya sebagai penjual es cendol keliling dan sekarang pembuat opak pesanan, jelas tidak akan mencukupi biaya untuk kuliah di Fakultas Kedokteran. Percaya nggak percaya itu. Apaan itu apa yang daftar itu puluhan ribu. Waktu itu kalau nggak salah 10.000 lah. Mana mungkin anak saya bapaknya jualan usahanya gini keterima. Mah, ini sudah keterima di Unpad. Emang ambil jurusan apa gitu? Kedokteran. Hah? Kedokteran? Gitu. Saya kaget, kan mahal katanya kedokteran. Namun keyakinan dan tekad Wulan yang kuat berbuah manis. Jalannya untuk kuliah di Fakultas Kedokteran terbuka lebar saat dirinya berhasil masuk menjadi penerima bidik misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berkat segudang prestasi akademik yang dimilikinya. Kesempatan menjadi mahasiswi kedokteran di Universitas Padjadjaran Bandung, Jawa Barat pun tak pernah ia sia-siakan. Gadis kelahiran desa Gunung Cupu Ciamis, Jawa Barat ini hanya butuh waktu 7 semester untuk menuntaskan perkuliahan dan lulus sebagai sarjana kedokteran dengan nilai IPK 3,59. Januari lalu, Wulan yang aktif mengajar sebagai guru pengganti di sebuah sekolah dasar di kampungnya,
telah menjalani prosesi wisuda. Tinggal selangkah lagi, cita-cita mahasiswi berprestasi ini untuk berkarir menjadi dokter profesional segera terwujud. Kesimpulan, hakikatnya setiap manusia mempunyai pandangan hidup dan acuan untuk hidup. Masa depan ditentukan dari suatu pandangan hidup yang jelas. Tak perlu banyak pegangan dan pertimbangan, yang terpenting itu adalah keselarasan dan komitmen dari masing-masing individu. Pencapaian atau hasil akhir bukan kita yang menentukan, tetapi yang menentukan perang Sang Pencipta yang bijaksana. Baik, terima kasih. Itu saja yang ingin kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.